Untuk membahas terkait banyaknya penolakan timnas Israel bertanding di Indonesia, sudah bergabung bersama kami tenaga ahli utama KSP, Ali Muchtar Ngabalin, dan pengamat hukum olahraga Eko Nur Kristianto atau yang biasa dikenal Eko Maung. Saya sapa langsung, selamat sore Pak Muchtar Ngabalin dan Pak Eko Maung. Selamat sore, Bung Davi, Pak Ngabalin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya ingin pertama ke Mas Eko. Mas Eko, ini ramai penolakan terhadap timnas Israel. Tentu penolakan ini tidak datang dari ruang-ruang kosong, tidak tiba-tiba begitu, ada alasannya. Kalau dari kacamata Anda sendiri, mengapa penolakan ini masif dilakukan? Iya, mungkin itu kan karena solidaritas ya. Lalu juga kita kan melihat konstitusi gitu. Cuma satu hal ya, yang tadi kita lihat rekaman tadi, itu Prof. Mahfud MD ini guru besar hukum tata negara loh ya. Jadi kalau masalah konstitusi itu beliau sangat fasih dan beliau pun menjamin keamanan Israel. Itu artinya apa? Itu artinya ini ada konteks yang harus dipahami ya. Bahwa yang namanya hubungan diplomatik itu kan konteksnya politik ya, saling membutuhkan, lalu ada perwakilan negara di tiap negara tersebut gitu. Ini kan tidak ya. Dan jangan lupakan juga bahwa Israel ini lolosnya itu bukan karena Indonesia loh. Bukan diundang, bukan disediakan tempat, tidak. Tapi mereka itu lolos karena konsekuensi dari kompetisi ya. Kompetisi mereka ikut kualifikasi dan lolos gitu. Dan satu hal lagi, Bung Davi ya, ada peraturan perundang-undangan di kita itu yang mengatakan bahwa induk olahraga atau federasi ya, mau PSSI, mau Perbasi, mau PEBSI, manapun itu nggak bisa mengajukan sebagai host, sebagai tuan rumah, terkecuali mendapat persetujuan pemerintah. Ini artinya apa? Ini artinya sebelum ada bidding ikutan itu, pemerintah sudah komitmen ya bahwa ini menjadi hajatannya pemerintah pusat. Jadi nanti perlu dibicarakan juga tuh apa yang dimaui oleh Pak Wayan Koster ya. Jadi ada komunikasi, saya yakin nanti clear kok gitu. Karena ini hajatannya pemerintah pusat loh. Oke, saya ke Bang Ngabalin. Bang Ngabalin, tanggapan Anda terhadap protes-protes ini? Jangan pernah ada orang yang menggunakan isu Piala Dunia U12 ini, World Cup U20 ini, karena keikutsertaan Israel, kemudian dipakai, di-framing, diolah untuk kepentingan agama. Nggak ada sama sekali urusannya hubungan politik Indonesia dengan Israel dalam urusan sport World Cup U20. Kenapa? Karena Indonesia memiliki komitmen dan berada pada barisan terdepan dalam rangka membela hak-hak kemanusiaan, hak-hak kemerdekaan Palestina. Bahwa kehadiran tim kesebelasan Israel main di World Cup U20 dan Indonesia menjadi host rumah ini mengikuti aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh FIFA. Itu sebabnya berkali-kali saya mengatakan bahwa bukan saja Israel, tapi ke-24 kesebelasan tim nasional dari negara dunia yang datang di Jakarta kemudian bertanding, negara untuk dan atas nama negara, untuk dan nama pemerintah, Republik Indonesia harus menjamin seluruh kebutuhan, keselamatan, fasilitas, dan pemerintah menjamin situasi ini harus aman, tertib, dan karena ini adalah untuk pertama kali sejarah Republik Indonesia pada Presiden Joko Widodo. World Cup U20 ini dilaksanakan di Indonesia, di Jakarta dengan beberapa venue-venue yang telah disiapkan oleh pemerintah. Itu pernyataan saya. Resmi ya, ini pernyataan resmi yang saya harus sampaikan pada Adinda, iNews TV, dan semua kawan-kawan yang mendengarkan siaran televisi ini. Oke, tapi Bang Ngabalin, suara-suara di bawah juga penolakan-penolakan ini kan menjadi fakta bahwa ada sesuatu mungkin yang menjadi aspirasi dari masyarakat begitu. Apakah ini juga dipertimbangkan kemudian didengar oleh pemerintah? Pasti. Ini penting dalam negara demokrasi, itu penting, ini harus disampaikan dan ini harus terus dibincangkan, dibicarakan. Maka saya juga mengatakan bahwa
kalau di Majelis Ulama itu kemudian, Majelis Ulama itu adalah induk dari ormas-ormas Islam, semacam lembaga di dalam negeri, kemudian semua aspirasi umat itu dibicarakan dan dibincangkan di Majelis Ulama. Tidak semua ormas Islam, tidak semua organisasi. Ya, dalam perbincangan kemarin dengan Majelis Ulama itu banyak juga organisasi yang memberikan pikiran-pikiran terhadap jangan mencampur baurkan antara urusan olahraga, urusan agama, urusan politik. Indonesia punya gagasan besar sejak zaman Soekarno dahulu, itu adalah punya politik luar negeri yang bebas dan aktif. Saya ini Adinda Ali Mukhtar Ngabalin, Ketua Umum Badan Koordinasi Mubalik seluruh Indonesia dan anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama. Kami juga menyampaikan pikiran-pikiran, pandangan-pandangan kami atas nama Mubalik seluruh Indonesia terkait dengan tim ke-11 yang main di World Cup. Jadi tidak semua organisasi Islam itu menolak. Ada beberapa yang juga menjadi pertimbangan, dan atas nama pemerintah tentu kami menyampaikan apresiasi yang luar biasa karena ada gairah nasionalisme yang terus berkembang dan kami harus melakukan tanggapan, memberikan pengertian dan jawaban itu kepada kawan-kawan. Baik, saya kembali ke Pak Eko. Pak Eko, menurut Anda penolakan yang terjadi ini alasannya memang pure karena olahraga? Apakah ada memang tadi seperti dikatakan unsur-unsur agama dalam penolakan ini? Iya, justru kalau kita mau mengambil hikmah ya, surat dari Pak Iwayan Koster itu justru menunjukkan bahwa ini bukan isu agama gitu loh. Justru ini bukan isu agama ya. Kan kita ketahui, Bali itu kan nggak ada tuh ya, mungkin nggak mayoritas ormas-ormas Islam. Tapi Pak Iwayan Koster pun menyatakan keberatan, dan dalam argumennya beliau itu kan jelas ya, bahwa ini terkait masalah diplomatik segala macam gitu. Dan juga terkait tentang konteks penjajahan ya. Jadi bukan agama gitu. Jadi walaupun saya tidak setuju dengan apa Pak Iwayan Koster ya, tapi dalam konteks ini kita kan mengambil hikmah bahwa semakin clear bahwa persoalan antara Israel ya, Palestina dan dikaitkan dengan Piala Dunia U20 ini nggak ada urusan agama sebetulnya. Bahkan waktu itu saya menyatakan pendapat ya, bahwa paling aman itu justru Israel kalau mau main ya, itu justru di Bali sebetulnya. Karena kan gelombang aksi-aksi penolakan itu kan dari kelompok-kelompok ormas Islam itu kan rata-rata di Pulau Jawa ya. Justru di Bali itu kan relatif kondusif sebetulnya dalam hal seperti ini gitu. Jadi menurut Anda apa yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan hal ini untuk menyikapi penolakan-penolakan ini? Ya dialog dan berikan argumen yang sangat logis saya pikir ya. Pihak Kementerian Luar Negeri pun berkepentingan dalam hal ini. Karena apa? Karena ini kan di Tenggara ya, ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa komitmen dalam hal regulasi sendiri ya, itu diterabas oleh pemerintah gitu. Karena kan ada hal-hal terkait penggunaan bendera, lalu ada penggunaan lagu kebangsaan, lalu simbol-simbol Israel. Nah itu bisa dibicarakan gitu. Ini kan ingat ya, ini hajatannya itu adalah FIFA yang menentukan. Jadi kalau misalkan mau mencoret kepesertaan itu nggak ada Indonesia punya kewenangan ya. Indonesia itu hanya tuan rumah penyelenggara. Nah nanti bisa dibicarakan tuh sama FIFA. FIFA tolong dong bilang sama Israel, karena memang ada kondisi-kondisi yang tidak bisa disepelekan, maka khusus Israel misalkan ya, agak dikurangi misalkan penggunaan simbol, lalu juga untuk lagu cukup anthemnya atau segala macam itu bisa. Kalau FIFA yes, maka Israel juga harus yes gitu. Tapi bukan berarti Indonesia yang menyampaikan ke Israelnya, tetap harus melalui FIFA. Karena itu hajatannya FIFA loh, bukan Indonesia ya. Indonesia tuan rumah iya, tapi dalam hal penyelenggaraan sistem peserta itu FIFA yang menentukan. Oke, Bang Abalin, apakah pembicaraan tadi ada regulasi yang diterabas begitu ya, kemudian penggunaan atribut, apakah ini sudah pernah dibicarakan oleh pemerintah kepada FIFA? Bagi pemerintah dua hal. Hal yang pertama itu adalah kepastian dalam menyiapkan fasilitas-fasilitas bagi World Cup U20 di bulan Mei tahun 2023 ini. Dan yang kedua adalah bagaimana pemerintah bisa memberikan jaminan, dan itu untuk dan atas nama negara, untuk dan atas nama masyarakat
seluruh Indonesia dan masyarakat sepak bola Indonesia, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan itu kepada Kapolri, memerintahkan kepada Menteri Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan masuk dan keluarnya warga negara asing, begitu juga dengan Menteri Keuangan, dan bagaimana mempersiapkan fasilitas-fasilitas dalam rangka U20 ini. Dan yang kedua adalah tadi saya katakan terkait dengan masalah keselamatan, keamanan mereka. Artinya apa? Sebagai negara di mana tempat dilaksanakan ini kan hajatannya FIFA, dan di Indonesia itu PSSI. Nah, sebagai host, sebagai tuan rumah, kita tidak boleh mempermalukan tamu yang datang dari berbagai negara ke Republik ini. Ini adalah cara untuk pertama kali. Dan yang lebih terpenting, Adinda, ini adalah pintu masuk. Semua orang bermimpi dan bercita-cita, seluruh rakyat Indonesia bercita-cita, seluruh masyarakat sepak bola Republik Indonesia bercita-cita dan berangan-angan agar satu saat nanti Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Dan World Cup U20 ini adalah pintu masuk untuk 2036 akan datang. Itu Indonesia menjadi tuan rumah dari Piala Dunia. Inilah sebagai barometernya nanti, sehingga kita harus punya kerjasama yang sama. Bang Abalin, mungkin begini pertanyaan berikutnya, bagaimana kemudian kita menyikapi jika nanti misalnya bendera Israel ini berkibar, kemudian lagu kebangsaan ini berkibar pada saat sebelum pertandingan? Mungkin masyarakat bertanya, bagaimana ini sikap kita seharusnya? Jangan lupa bahwa kemarin Interparliamentary Union di Bali, semua negara-negara, saya pernah mengikuti Interparliamentary Union di Teheran pada waktu saya menjadi anggota DPR RI. Seluruh bendera-bendera negara-negara itu berkibar di tempat itu. Ada di sana. Dan itu pernah terjadi di Bali. Kemarin coba lihat waktu pertandingan itu, mereka adalah dari tim nasional Israel. Dia punya atlet datang. Begitu juga dengan bulu tangkis, begitu juga dengan sepeda. Kenapa kali ini ada yang jadi persoalkan ini perkara? Itulah yang saya bilang, kalau urusan politik internasional seperti di IPU, begitu juga dengan sport yang kemarin dilakukan, mari dilihat ini sebagai bangsa yang besar, bangsa yang merdeka, bangsa yang mendapatkan kepercayaan dari seluruh dunia. Mata dunia terbuka untuk Indonesia loh, untuk World Cup U20 di tahun 2023 ini. Kita lihat sebagai sebuah negara yang memiliki kearifan dunia, memiliki bicara tentang bagaimana menghimpun orang-orang hebat di dunia ini. Ini yang saya berulang kali tadi menyampaikan pesan ini. Baik, semoga kita semua bisa melihat ini dengan clear dan bijaksana supaya tidak mengganggu gelaran Piala Dunia U20 begitu ya. Terima kasih Bang Ali Muhtar Ngabalin, Bang Eko Maung juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore, salam sehat Bapak-bapak.